what you're looking for. It's me, the LP. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan pembangunan keberlanjutan pemerintah dalam proyek Tol Probowangi. Apa itu? Probolinggo ke Banyuwangi. Yuk simak penjelasannya. Tol Probolinggo-Banyuwangi merupakan bagian akhir dari Tol Trans Jawa. Pembangunan tol dengan panjang total 177,4 km itu terbagi dalam 2 tahap, dan pengerjaan konstruksinya sudah dimulai Februari 2023 yang lalu. Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga Persero, TBK Agus Setiawan, melalui anak usahanya PT Jasa Marga Probolinggo-Banyuwangi, JPB, yang mengelola Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi, menjelaskan progres terkini dari proyek tersebut. Pengerjaan pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi terdiri menjadi 2 tahap, yaitu tahap 1 menghubungkan Probolinggo hingga Besuki sepanjang 49,68 km, dan tahap kedua menghubungkan Besuki hingga Banyuwangi sepanjang 125,72 km. Dari 2 tahap tersebut, baru tahap 1 Gending Besuki yang konstruksinya mulai digarap pembangunan ruas tol yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Secara keseluruhan, tahap 1 Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi yang terdiri dari 3 seksi tersebut ditargetkan akan selesai konstruksinya pada Desember 2024. Tulis BPJT. Di mana untuk tahap 1 ini terbagi menjadi 3 seksi. Seksi pertama, Gending hingga Keraksaan, 12,88 km, dengan progres konstruksinya 15,1%. Seksi kedua, Keraksaan hingga Paiton, 11,20 km, dengan progres konstruksi 2,61%. Dan seksi ketiga, Paiton hingga Besuki, 25,6 km, dengan progres konstruksinya 0,65%. Sementara untuk progres pembangunan tahap 2 ruas Besuki Banyuwangi sepanjang 126,72 km ditargetkan konstruksinya selesai setelah tahun 2024. Jalan ini terdiri dari seksi 4 Besuki hingga Situbondo 43,30 km, seksi 5 Situbondo hingga Asembagus 16,76 km, seksi ke-6 Asembagus hingga Bajulmati 37,45 km, dan seksi ke-7 Bajulmati ke Tapang 29,21 km. Sebagaimana dilansir dari laman resmi Badan Pusat Pengaturan Jalan Tol BPJT, Kementerian PUPR, bahwasannya Tol Probolinggo-Banyuwangi merupakan bagian dari jaringan tol Trans Jawa yang akan menghubungkan ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa. Pembangunan Tol Probolinggo-Banyuwangi merupakan proyek strategis di Jawa Timur yang memiliki beberapa dampak yang perlu diperhatikan, seperti relokasi masyarakat, potensi kerusakan lingkungan, dan peningkatan polusi udara. Nah, dari video tadi sudah dijelaskan bahwa Tol Probowangi, Probolinggo ke Banyuwangi merupakan pembangunan tol strategis yang ada di Jawa Timur yang memiliki dampak pada lingkungan. Supaya lebih jelasnya lagi, yuk kita diskusikan bersama salah satu aktivis masyarakat yang ada di Probolinggo mengenai apa sih dampaknya terhadap pembangunan itu tadi, dan bagaimana sih nilai-nilai Pancasila itu dapat membantu pelestarian lingkungan itu tadi. Yuk simak wawancaranya.
Halo Mbak, selamat siang. Ya. Boleh tahu dengan siapa dan Mbaknya dari mana? Saya sudah lupa Iza warga Probolinggo. Oke, izin tanya nih Mbak, sebagai masyarakat Probolinggo sendiri, untuk Mbak Faizah terkait pembangunan tol Probolinggo ini bagaimana? Kemudian apa sih dampaknya terhadap masyarakat Probolinggo? Tol Probolinggo Banyuwangi itu ya? Iya. Ya, saya tahu sendiri ya, pembangunan tol Probolinggo Banyuwangi itu memang membutuhkan waktu yang lama dan ini butuh lahan yang panjang ya untuk membangun itu. Nah, tol Probolinggo Banyuwangi ini memberikan dampak yang positif dan negatif juga nih Mbak. Nah, dampak positifnya tentunya ya, yang pertama memudahkan akses masyarakat untuk menuju ke Banyuwangi. Nggak hanya Banyuwangi, karena sepanjang jalan dari Probolinggo ke Banyuwangi itu banyak kota-kota dan itu memudahkan dan mengurangi macet. Nah, memudahkan aksesnya. Kemudian meningkatkan ekonomi. Yang pertama, mobilitas kan memudahkan ya. Kemudian yang kedua itu aksesibilitas, memudahkan akses juga. Dan kemudian dampak ekonominya selanjutnya itu ini memberikan pemasukan yang berkelanjutan. Tetapi yang perlu dihati-hati, yang perlu minimalisir gitu ya. Mbak siapa tadi? Mbak Maisaro ya. Yang perlu diminimalisir itu adalah dampak negatifnya. Pasti ada dampak negatif adanya pembangunan itu, karena lahan-lahan dan tanah itu kan bukan lahan kosong ya. Pasti itu ada tanah pertanian, bisa jadi itu mata pencariannya warga ya. Kemudian ada bisa jadi penebangan pohon-pohon gitu ya. Nah, ini yang harus diminimalisir. Jadi seperti ini ya, memberikan uang ganti yang bukan hanya pantas tapi bisa mengganti, kalau itu memang mata pencariannya warga, diganti dengan yang mereka rela gitu loh. Jangan sampai dengan adanya pembangunan jalan tol ini ada yang dirugikan gitu ya. Kan harus saling menguntungkan gitu ya. Tapi ada loh, kemarin tuh ada demo tuh Mbak Maisar. Tahu nggak kabar demo itu? Apa itu Mbak? Ya, ada kabar demo dari masyarakat itu. Ya, jalan tol itu tidak menguntungkan untuk Probolinggo sendiri, untuk masyarakat. Nah, ini yang harus jadi PR-nya pemerintah dan pekerja proyeknya ya, perusahaan proyeknya ya, dimana pembangunan jalan tol ini itu ya berjalan lancar ya sampai Banyuwangi ya. Semoga saja segera selesai ya. Amin. Sudah harapan. Jadi izin tanya lagi boleh Mbak? Ya, boleh silakan. Pertanyaannya, bagaimana sih nilai Pancasila dapat membantu mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan dari proyek pembangunan tol Probolinggo itu tadi? Oke. Perlu kita ketahui dari pembangunan jalan tol Probolinggo itu Probolinggo Banyuwangi maksudnya ya. Betul. Nah, ini tuh yang nilai-nilai Pancasila yang bisa masuk ya dalam pembangunan tol ini. Yang pertama adalah sila ketiga. Sila ketiga itu apa? Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia tuh yang diterapkan adalah memang harus bersatu ya antara pemerintah, masyarakat, dan investor dan ini ya pekerja proyeknya ya, harus ada persatuan biar nggak ada demo-demo lagi, nggak ada. Kemudian yang perlu diperhatikan juga ini ya, lingkungan. Yang penting itu lingkungannya juga harus diperhatikan, jangan hanya warganya, hanya ekonomi, tapi lingkungan itu penting banget ya. Persatuan Indonesia itu bukan hanya melibatkan ini juga ya, tapi Persatuan Indonesia itu ya harus bersatu semuanya, tidak merugikan juga. Lingkungan juga harus dipertimbangkan juga. Nah, banyak lahan, banyak tumbuhan yang pasti hilang di jalan ya. Jadi harus ada itu persatuan itu gimana tetap kompak dan bisa terwujud ini Probolinggo itu. Probolinggo itu apa? Probolinggo Banyuwangi. Kemudian sila yang bisa diterapkan lagi adalah sila kelima, Keadilan sosial. betul sekali, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilannya dalam segi apa? Jadi keadilan di sini yang dimaksud adalah harus ada keadilan dalam hal mengganti rugi, keadilan bagi mereka
untuk merasa, oh ya saya rela untuk melepaskan tanah saya untuk jadi jalan tol. Dengan rasa rela itu maka ada rasa adil, memberikan uang ganti rugi kompensasi dengan adil. Di situ mereka jadi ini ya, apa ya, nggak dirugikan gitu ya, karena keadilan. Adil ini juga bukan hanya kepada orangnya, tapi harus adil dengan lingkungan juga. Ini ada kaitannya, soalnya lingkungan ini sangat penting ya. Jangan sampai pembangunan jalan tol ini malah merusak lingkungan sekitar, malah banyak tumbuhan-tumbuhan yang rusak, malah nggak bisa tumbuh lagi. Jangan sampai itu merusak lingkungan. Itu gimana ya Mbak Sarah? Ini ya harus hati-hati ya. Ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga pemberian ganti rugi dan menjaga lingkungan itu juga, seperti itu. Itu Mbak ya. Jadi gini teman-teman, kesimpulannya jadi gini, dari wawancara ini adalah pembangunan jalan tol Probowangi, Probolinggo dan Banyuwangi ini memberikan kemudahan akses dari manfaat ekonomi, namun perlu diimbangi lagi dengan pelestarian lingkungan. Pencapaian nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan persatuan dapat memastikan pembangunan keberlanjutan yang diperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan terutama. Ya betul sekali itu. Terima kasih kepada Mbak Faiza yang telah meluangi waktunya untuk diwawancarai. Jadi cukup sekian dari penjelasan saya tentang kebijakan pembangunan keberlanjutan pemerintah dalam proyek Tol Probowangi, Probolinggo dan Banyuwangi. Dan juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.